Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sandi dengan NIM 2381130911 dari kelas B24 PJJ PAI. Yang terhormat beliau Bapak Heru Prayogo, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Cirebon Studies. Teman-teman dari kelas B24 yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan sistem kesenian di Cirebon 2. Yang mana itu nanti meliputi tari topeng, sintren, bray, dan ronggeng Bugis. Presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Cirebon Studies. Yang pertama, untuk tari topeng Cirebon. Sejarah pertumbuhan tari topeng Cirebon. Tari topeng Cirebon berasal dari kata tup atau tutup. Selanjutnya kata ini ditambahi kata eng sehingga menjadi tupeng dan berubah menjadi topeng. Menurut Profesor Friede yang ditulis oleh Gauss Harja Sumantri bahwa topeng berasal dari kata ping, peng, dan pung yang artinya melekat pada sesuatu dan ditekan rapat. Asal-usul yang sama juga dapat ditemukan dalam kata tepung, taping, damping. Kata lain dari kata topeng adalah kedok yang artinya dikenakan akan lengket dan yang memakainya menjadi pangling. Pada masa itu di Karawang terdapat seorang tokoh bernama Pangeran Welang yang memiliki kesaktian berkat pusaka Curug Sewu. Dengan kesaktiannya ia berambisi mengalahkan Sunan Gunung Jati dan Pangeran Cakrabuana di Keraton Cirebon. Sunan Gunung Jati tidak merespon ancaman tersebut dengan peperangan, melainkan dengan pendekatan diplomasi melalui kesenian. Sunan Gunung Jati membentuk kelompok seni yang melakukan pertunjukan keliling dari satu daerah ke daerah lainnya. Dalam kelompok tersebut tampil seorang primadona yaitu Nyi Mas Gandasari yang menjadi penari dengan mengenakan topeng. Pangeran Welang terpikat oleh kecantikan Nyi Mas Gandasari dan melamarnya. Nyi Mas Gandasari bersedia menerima lamaran tersebut dengan syarat bahwa Pangeran Welang menyerahkan pusaka Curug Sewu sebagai mas kawin. Dengan hilangnya pusaka itu, kesaktian Pangeran Welang turut lenyap dan ia akhirnya menyerah kepada Sunan Gunung Jati serta memeluk agama Islam. Untuk syarat penari topeng, ini ada beberapa. Yang pertama, penari topeng diharuskan berbusana menutup aurat. Misalnya, baju yang dikenakan harus menutupi dada dan punggung. Para penari juga menutup kakinya dengan kaos kaki hingga lutut. Gerakan tari pun disesuaikan dengan ajaran agama Islam. Terkait dengan hal-hal yang diajarkan dalam seni topeng, ini ada 4. Yang pertama, syariat. Syariat digambarkan dalam kedok kelana. Manusia yang berada pada tingkatan tersebut masih mencintai keduniawian. Untuk tarekat, ini tarekat digambarkan pada kedok Parmindo. Manusia yang mencapai tingkatan tersebut mempunyai pendirian yang tegas, konsekuen, dan mengacu pada sunnah dan hadis. Selanjutnya hakikat. Ini digambarkan dalam topeng Rumyang. Manusia yang telah mencapai pada tingkatan tersebut berarti sudah paham pada hak sebagai manusia. Dan yang terakhir ini makrifat. Ini digambarkan pada topeng Tumenggung. Apabila manusia sudah mencapai tingkatan tersebut, berarti sudah tergolong insan kamil. Walaupun mendapat cobaan ataupun anugerah, ia akan tetap tawakal. Untuk perkembangan tari topeng, ini kehadiran Belanda ke Cirebon membawa dampak psikologis. Masyarakat Cirebon dikarenakan Belanda telah ikut campur di segala bidang. Akibatnya sebagian masyarakat Cirebon pindah ke beberapa tempat di sekitar Cirebon, termasuk seniman topeng yang selama itu hidup di lingkungan keraton. Setelah seniman tari topeng menyebar keluar keraton, tari topeng mempunyai karakter dan bentuk tersendiri. Ini diantaranya di wilayah timur Cirebon, yaitu di Losari, tepatnya di desa Astana Langgar. Tokohnya ada Dewi dan Sawitri. Di sebelah barat atau Palimanan dengan tokohnya Wentar, Koncar, Amir Dasih, dan Suci. Terus desa Selangit, Palimanan, Kabupaten Cirebon. Terus tempat persebaran lainnya adalah di daerah Gegesik. Selanjutnya pengertian kesenian sintren. Ini terkait dengan sintren ya.
Kesenian sintren merupakan pertunjukan seni khas wilayah pesisir yang terbentuk pada pertengahan abad ke-19. Salah satunya kota Cirebon yang letaknya di pesisir utara Pulau Jawa. Sintren itu berasal dari kata si dan tren. Kata tren tersendiri berasal dari kata putri yang ditambahi an, lalu setelah disatukan menjadi si putrian. Dalam bahasa Jawa, kata i dan a kalau disambung bunyinya bisa berubah menjadi e, sehingga kata si putrian bisa diucapkan menjadi si putren. Kata si putren tadi jika disingkat bisa menjadi si tren. Dan dari kata si tren tadi lalu muncullah istilah sintren. Kesenian rakyat ini populer di kalangan masyarakat karena seni sintren ini mempunyai keistimewaan, yaitu menari dalam keadaan kesurupan atau trance. Sintren dimainkan oleh pesinden, dalang, 2 pawang, dan seorang penari. Penari ini biasanya wanita yang masih suci atau masih perawan. Ia menari diiringan nyanyian pesinden dan alunan dari beberapa alat musik tradisional seperti gembyong, bumbung, kendi, dan kecrek. Terus sintren merupakan kisah cinta terlarang antara Sulasih dan Sulandono. Karena apa? Karena perbedaan status dan jabatan. Sulasih ini anak dari rakyat miskin, sedangkan Sulandono anak dari pejabat yang kaya raya, yakni putra dari Baurekso dan Dewi Rantamsari. Untuk pertunjukan kesenian sintren secara umum, ini sebelum dimulainya pertunjukan, sinden akan memulai dengan lagu Kukus Gunung. Lagu Kukus Gunung ini dimaksudkan untuk mengundang para penonton. Sinden mulai melantunkan lagu syair berikutnya. Da kembang terate di tuku seberang kana, Kartini dirantai kang rantai aran mangrana. Terus di tengah lagu ini muncullah seorang penari sintren yang diikat tangannya dengan tali tambang. Sang penari diberi bekal pakaian bagus dan kacamata hitam. Setelah itu dimasukkan ke dalam kurungan ayam yang ditutupi dengan kain. Beberapa waktu setelah pawang atau sesepuh membacakan mantra dengan diiringi alunan musik dari gamelan tradisional beserta kepulan asap kemenyan, sang pawang akan membuka kurungan ayam tersebut. Kemudian keluarlah seorang penari sintren yang sudah mengenakan pakaian dan dengan dandanan khasnya dengan kacamata hitam. Si penari sintren akan berjoget dengan lihai di depan para penonton dan para penonton akan berdesak-desakan mulai melemparinya dengan uang. Yang jika mengenai tubuh dan si penari tersebut maka terjatuhlah atau pingsan. Sintren akan sadar kembali dan menari setelah sang pawang memberi mantra dan kepulan asap kemenyan. Lalu sintren akan dimasukkan kembali ke dalam kurungan dan pawang akan bacakan mantra. Setelah dibuka kurungan tersebut, keluarlah sintren dengan keadaan seperti semula, tangan diikat dan baju sederhananya. Di pertunjukan ini, sinden akan menyanyikan lagu sesuai urutan dari awal hingga akhir pertunjukan berlangsung. Jadi fungsi dakwah ini dalam kesenian sintren ini, kesenian sintren yang digunakan sebagai media menyebarkan Islam banyak mengandung makna filosofis. Tidak mengubah kata pertunjukan kesenian sintren, hanya saja tidak menggunakan syair animisme dan dinamisme dan Hindu-Buddha. Seperti syair tembang Wari Lais Trapnang Sandang Ira Dunung Allah Dunung Si Dunung Bahu Kiwa Pangeran Kang Loro Tangis. Selanjutnya ada Bray. Bray ini diperkirakan muncul sekitar abad ke-14 Masehi saat penyebaran agama Islam di Cirebon. Kesenian ini diciptakan oleh para pengikut Syekh Datuk Kahfi yang merupakan tokoh penting dalam sejarah Islam di daerah tersebut. Nama Bray berasal dari kata birahi atau baroya yang berarti puncak kenikmatan dalam hubungan spiritual antara manusia dengan sang pencipta. Sejarah mencatatkan bahwa Bray digunakan sebagai sarana dakwah yang terselubung. Mengingat pada masa itu masyarakat masih banyak yang memeluk kepercayaan Hindu-Buddha, melalui seni ini para penyebar agama Islam dapat menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa menimbulkan konflik. Untuk struktur pertunjukan Bray, ini pertunjukan Bray biasanya terdiri dari beberapa babak yang melibatkan pembacaan syair-syair, pujian-pujian kepada Allah SWT. Prosesinya dimulai dengan melantunkan salam dan doa, diikuti oleh lagu-lagu religi yang mengandung makna mendalam.
Alat musik yang digunakan dalam pertunjukan ini termasuk rebana, gendang, dan genjreng. Kesenian Bray juga memiliki ciri khas gerakan tari yang menyertainya. Para penari seringkali melakukan gerakan yang menggembarkan rasa syukur dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti membuka kedua tangan dan menepuk telapak tangan ke depan. Perkembangan dan popularitas. Meskipun kesenian Bray ini memiliki nilai budaya moral yang tinggi, keberadaannya seringkali kurang mendapat perhatian dari pihak terkait dan pemerintah. Namun saat ini kesenian ini mulai mendapatkan kembali minat masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Kesenian Bray kini masih dapat ditemukan di beberapa desa di Cirebon seperti Desa Banyalungu, Desa Wangunarjo, dan Desa Bakung Lor. Selanjutnya ada ronggeng Bugis. Tari ronggeng Bugis dipercayai diciptakan pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati, yaitu pada tahun 142 Masehi, ketika Cirebon menyatakan kemerdekaan dari kekuasaan Maharaja Pakuan Jajaran. Maharaja Pakuan Pajajaran. Sunan Gunung Jati membentuk pasukan Telik Sandi. Nah, pasukan Telik Sandi ini bertugas memata-matai wilayah Pajajaran. Orang-orang Bugis ini membantu Cirebon dalam periode Galuh, masa Portugis, dan masa kolonial. Hal ini membuat komunitas Bugis terbentuk di Cirebon. Untuk karakteristiknya, ini para penari ronggeng Bugis adalah laki-laki yang berdandan seperti perempuan. Mereka mengenakan kebaya warna-warna yang mencolok, terus sanggul kecil di belakang kepala, make up yang menyolok, dan bibir yang digambar miring untuk memberikan kesan lucu. Terus pementasan ronggeng Bugis ini diiringi oleh gamelan Cirebon yang terdiri dari instrumen seperti kelenang, gong kecil, kendang kecil, kecrek, dan saron. Pertunjukan dimulai dengan gerakan lucu yang dilakukan oleh seorang penari tunggal, lalu diikuti oleh 6 penari lain yang melakukan gerakan serupa. Terus pertunjukan ini berlangsung antara 10 hingga 15 menit dan dapat berbeda-beda tergantung pada impresi yang diciptakan. Ronggeng Bugis tidak hanya sebagai tarian tradisional, tetapi juga sebagai simbol perpaduan budaya antara Cirebon dan Bugis. Meski awalnya bukan asli pasukan Cirebon, tetapi peran mereka dalam membantu Cirebon ini dalam peperangan dan intelijen telah meleburkan identitas budaya mereka bersama penduduk lokal. Ya, jadi itu untuk presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan presentasi ini membawa menambah wawasan kita, dan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat buat kita semuanya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.